Halo guys, balik lagi sama gue Anissa. Nah, sesuai judulnya, hari ini tuh gue mau rekomendasiin ke kalian device-device yang lebih worth it buat kalian beli daripada iPad atau tablet. Gue tahu sih emang lately ya, orang-orang tuh akhir-akhir ini pada pakai iPad atau tablet itu buat kerja. Karena mungkin mereka mikirnya tuh ya emang pakai iPad atau tablet mobilitas mereka lebih tinggi, jadi lebih gampang buat dibawa kemana-mana. Jadi tinggal bawa tablet satu doang udah bisa mereka bawa kemana-mana buat pergi. Nah, tapi device-device atau perangkat yang mau gue rekomen hari ini buat pengganti iPad atau tablet yang lebih worth it, itu gue bakalan review atau gue bakalan kasih rekomendasi ke kalian dari segala sisi guys, nggak cuma satu sisi aja. Gue bakalan kasih tahu dari sisi segi jangka waktu pemakaiannya, kapabilitas aplikasi dan fungsinya, dan bahkan ada yang harganya tuh lebih murah dari iPad atau tablet. Kira-kira ada apa aja device-nya? Tonton videonya sampai habis. Oke guys, jadi waktu itu tuh gue baru banget ganti device yang MacBook Air yang 11 inch ini, dan gue tuh sempet compare sama saudara gue yang pakai device itu iPad Air 5 atau iPad yang Gen 10. Pokoknya kalau dilihat nih antara keduanya tuh nggak beda jauh, dilihat dari layarnya tuh nggak beda jauh dari MacBook gue ini. Nah, emang pada saat itu dia tuh device-nya dia penggunaannya adalah dia as student yang mana kelas 12 dan mau masuk PTN. Setelah gue tanya-tanya gimana sih user experience-nya, gimana sih penggunaan iPad selama ini gitu di dia ya. Nah, menurut dia itu kalau gunain buat belajar, device iPad ini masih oke banget. Karena dia kan ada kayak aplikasi note yang kayak kita buat nulis-nulis, terus ditambah lagi dia punya Apple Pencil-nya kan. Nah, tapi kalau misalkan buat jangka panjang kayak ada tugas kampus, tugas kantor yang emang kalian tuh butuhin atau ngegunain aplikasi-aplikasi tertentu, menurut dia iPad atau tablet itu kurang efisien. Dan dari situ gue tuh kayak, oh iya juga ya, make sense juga. Nah, jadi gue tuh gunain kesempatan ini buat bikinin kalian video yang buat kalian yang lagi bingung nih, lagi kebingungan mau beli iPad atau kalian mau beli laptop. Oke, gue kasih kalian rekomendasi laptop atau iPad yang hybrid yang gak kalah keren mobilitasnya dan fungsinya dari iPad. Oke, buat rekomendasi yang pertama yaitu ada Microsoft Surface Go 2 2020. Nah, jadi Microsoft Surface Go 2 ini pertama kali dirilis di sekitar awal tahun 2020. Yang mana pada saat itu nggak lama setelah itu adalah masa-masanya pandemi COVID-19 ya, yang mana orang-orang tuh lagi pada kebingungan, lagi pada banyak banget yang nyari laptop buat kegiatan either itu school from home atau work from home. Jadi menurut gua Microsoft buat ngerilis Surface Go 2 di tahun 2020 ini udah pas banget masuk ke market. Nah, ditambah lagi laptop ini tuh adalah laptop jenis convertible yang mana dia tuh bisa detachable keyboardnya, bisa dijadiin tablet doang atau kalian bisa pakai kerja sebagai device laptop. Langsung aja kali ya gue spill spesifikasinya. Oke, buat CPU-nya di sini dia udah pakai Intel Core M3 8100Y 1,1 GHz boost up to 3,4 GHz. Memorinya di 8 GB di DDR3 dengan kapasitas SSD 128 GB. Grafiknya ada di Intel UHD Graphic 615 dengan layar 10,5 inch 1920 x 1280. Udah pakai Corning Gorilla Glass 3 glossy finish sampai 60 Hz yang bisa detachable. Portnya di sini dia ada satu port USB Type-C, satu port buat audio combo jack, satu Surface Connect port, satu Surface Type cover port, satu micro SSD card reader, dan juga di sini dia ada baterainya sampai 27 Wh
dengan bobot 550 gram. Kelebihan dari laptop ini, dia tuh punya bentuk dan desain yang premium, daya tahan baterai yang tinggi, dan juga kamera webcam dari laptop ini gak kalah bagus dari iPad. Bahkan sejak awal dirilis, laptop ini tuh udah banyak banget dibeli sama kalangan dari eksekutif. Jadi para pekerja sampai yang produktivitas dan mobilitas yang tinggi tuh udah emang nyari Microsoft Surface Go 2 ini. Ya karena tadi dia tuh desainnya tuh udah bagus banget, bahkan ada yang bilang ini tuh sama kayak Microsoft Surface Pro. Jadi ya banyak yang bilang ini tuh udah seri Pro-nya gitu. Tapi kalau kalian ngira Microsoft Surface Go 2 ini harganya bakalan sama atau hampir mirip kayak Surface Pro, kalian salah guys. Karena laptop ini tuh dibanderol dengan harga 8-9 jutaan aja di pasaran. Jadi makanya itu dia susah dicari karena harganya dia tuh di bawah dari iPad, tapi dengan harga segitu kalian udah dapetin fungsi dari tablet dan juga laptop sekaligus. Jadi kalian udah dapetin dua fungsi dengan harga yang jauh di bawah iPad. Terus ini juga barangnya lumayan susah dicari di pasaran karena memang banyak yang minat di laptop ini. Buat yang kedua ada Lenovo, namanya Lenovo Flex 5 14 2-in-1 Touch. Nah dari namanya aja udah tahu ya guys kalau ini tuh adalah laptop 2-in-1 yang udah bisa touchscreen. Pertama kali laptop ini tuh dirilis di tahun 2018 dan karena dia udah laptop 2-in-1, dia tuh udah termasuknya bisa convertible, tapi dia keyboardnya nggak bisa dilepas guys, bukan detachable keyboard. Laptop ini cocok banget buat nemenin aktivitas kalian yang sibuk, mulai dari kerja sampai kegiatan multimedia dan entertain. Nah, laptop ini juga materialnya itu polikarbonat dan secara keseluruhan menurut gue emang tampilannya tuh udah stylish banget. Dia itu tersedia 3 varian warna. Yang pertama itu dia ada Abyss Blue, dia juga ada Platinum Grey, sama yang terakhir ada Graphite Grey. Kalau diperhatiin sih warna-warnanya tuh kayak warna produk Apple yang rilisan terbaru ya, kayak produk Apple iPhone-nya yang rilisan terbaru. Nah, kalau untuk dari segi dimensinya, menurut gua laptop ini cukup ramping untuk seukuran laptop ya, dan dia juga bobotnya cuma sekitar 1,5 kilo. Emang kalau di-compare sama iPad itu dia lebih berat, cuman kalau kita compare sama kapabilitas yang laptop ini punya, menurut gua dengan berat segitu dia jauh lebih worth it. Langsung aja kita masuk ke spesifikasinya. Laptop ini prosesornya tersedia 3 varian, yaitu AMD Ryzen 3, 5, dan juga 7. Yang pastinya dari ketiga jenis itu mereka juga punya harga yang berbeda. Sistem operasi udah Windows 10 Pro dengan layar 14 inch Full HD 1920x1080 IPS 250 nits 45% anti-SG. Grafiknya udah AMD Integrated Graphic dengan RAM hingga 16 GB, penyimpanan SSD 1 TB dengan tipe M2, dan port yang tersedia ada 2 port USB Titik 1, ada 1 USB-C, ada HDMI, 4-in-1 card reader, sama ada jack combo untuk headphone atau mic. Dengan spesifikasi kayak barusan, laptop ini tuh dibanderol di pasaran dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu di kisaran 8-10 jutaan aja. Tapi balik lagi, dengan harga yang kayak segitu, kalian tuh udah bisa dapetin dua fungsi dari dua device yang berbeda, yaitu laptop dan juga tablet. Oke, yang ketiga ada dari brand HP, lebih tepatnya HP Envy 15X360 Touch. Nah, menurut gue laptop 2-in-1 satu ini tuh adalah tipe laptop yang punya performa dan fitur yang udah bagus banget. Apalagi kalau dibandingin sama laptop-laptop lain di kelasnya. Oke, gue mulai bahas dari segi desainnya dulu aja. First impression gue sama laptop ini itu kelihatannya elegan banget dan ramping. Bobotnya laptop ini cuma sekitar 1,3 kg aja, jadi dia tuh ringan dan gampang banget dibawa kemana-mana. Laptop ini juga dilengkapi sama layar sentuh 15,6 inch dan layar IPS Full HD 1080 pixel.
Tampilan layarnya tajam dan jernih banget. Berdasarkan review dari user HP Envy15 ini, dia layar sentuhnya cukup responsif. Jadi kalau dipakai buat belajar, kerja, atau cuma sekedar nonton film itu cocok banget. Namanya aja X360, jadi dia tuh laptop yang bisa diputer atau dibuat sampai 360 derajat. Jadi otomatis dia tuh ada mode tabletnya, yang mana bisa kalian gunain sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga situasinya kalian. Laptop ini udah dengan prosesor AMD Ryzen 7 5825, makanya laptop ini performanya kencang, apalagi ditambah sama RAM 16GB DDR4. Buat jalanin aplikasi dan multitasking gak ada lag sama sekali. Udah ada grafis Nvidia GeForce MX 250 buat gaming dan nonton video, itu udah kelihatan lebih halus banget grafiknya. Nah, buat penyimpanan, HP Envy15 X360 ini dilengkapi dengan SSD 512GB yang ngebantu banget sih buat kalian ngebooting sama loading aplikasi itu jadi lebih cepat. Jenis port yang ada di laptop ini juga cukup lengkap, yaitu ada 2 port USB-A dan juga 1 port USB-C, dan ada port HDMI dan juga ada slot kartu SD. Salah satu kelebihan yang penting banget dari laptop ini adalah baterainya. Baterainya dia tuh udah 4 sel dan 70 Wh. Jadi kalau misalkan kalian gunain laptop ini dalam penggunaan normal, baterainya bisa bertahan hingga 12 jam. Di pasaran, laptop ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau di kelasnya, yaitu di kisaran 10 jutaan aja. Dengan harga 10 jutaan, kalian udah bisa dapetin dua fungsi dari kedua device yang berbeda, yaitu laptop dan juga tablet. Balik lagi sama seperti laptop-laptop rekomendasi sebelumnya, tapi di sini dia udah lebih performanya udah lebih oke banget. Jujur gue tertarik sih sama laptop ini. Oke, buat rekomendasi yang keempat sekaligus yang terakhir ada brand Acer. Namanya Acer Aspire Switch V10. Buat kalian yang lagi nyari laptop 2-in-1 yang dengan harga ekonomis tapi tampilannya tetap premium dan juga elegan, gue rasa Acer Aspire Switch V10 ini cocok banget buat kalian. Laptop ini hadir dengan desain yang ringan dan tipis serta menawarkan pilihan warna yang variatif. Laptop ini juga diklaim punya bodi yang cukup tipis dan ringan untuk kategori laptop hybrid, yang mana bobotnya cuma sekitar 1,2 kg aja. Acer Switch V10 ini cocok banget buat kalian yang ada di kalangan pelajar. Keyboardnya dia juga udah bisa detachable, yang bisa dipisah antara layar dan juga keyboard. Makanya dia terbentuk jadi 4 mode, yaitu mode tablet, mode laptop, mode display, dan juga mode 10. Oke, laptop ini itu layarnya berukuran 10 inch dengan resolusi 1280x800 pixel. Dia juga didukung dengan teknologi Zero Air Gap, yang mana dia tuh teknologi yang kalau misalkan ada cahaya ke layar kita, itu dia ngurangin pantulan cahaya yang diterima sama laptop ini. Laptop Acer yang satu ini juga nawarin performa yang cukup oke dan gak kalah sama laptop 2-in-1 lainnya. Karena prosesornya udah Intel Atom X5 Z8350, 4 core prosesor, RAM 4GB, grafik Intel HD Graphics 400, dan dia juga punya daya tahan baterai yang bagus. Nah, menurut gua laptop ini portnya standar aja, kayak ada port charger, USB 2.0, USB 3.1, dan juga dia udah tersedia USB Type-C. Dengan harga sekitar 6,2 jutaan, kalian udah bisa dapetin laptop Acer Switch V10 ini dengan spesifikasi yang lengkap dan juga performa yang mumpuni. Menurut gua harganya tuh cukup terjangkau, apalagi untuk kategori laptop hybrid yang kalian udah bisa dapetin beragam kelebihannya. Oke, itu dia guys, 4 laptop yang bisa kalian gunain as pengganti iPad atau tablet. Kalau kalian tertarik yang mana? Coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah, atau kalau kalian punya rekomendasi laptop hybrid lainnya, tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Kalau kalian mau cek harga laptop kalian juga bisa cek di link di description box yang ada di bawah. Gue Anissa, see you guys later, bye!